Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Widyaningrum. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa. Berdasarkan pengalaman, pengetahuan itu terbentuk bukan dari objek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Adapun aspek-aspek dalam proses belajar konstruktivisme dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, proses belajar konstruktivisme. Dalam proses belajar ini, siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi yang kompleks ke situasi yang lain, dan apabila dihendaki informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Kedua, peranan siswa dalam konstruktivisme. Siswa menjadi pusat kegiatan dan guru sebagai fasilitator, karena belajar adalah suatu proses pembentukan pengetahuan dari pengalaman secara konkret. Ketiga, peranan guru. Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator, artinya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Keempat, sarana belajar. Sarana belajar ini dibutuhkan siswa untuk mengembangkan pengetahuannya yang telah diperoleh agar mendapatkan pengetahuan yang maksimal. Kelima, evaluasi hasil belajar. Evaluasi adalah bagian dari belajar yang menekankan pada keterampilan proses baik individu maupun kelompok. Dengan cara ini, maka kita dapat mengetahui seberapa besar suatu pengalaman yang telah dipahami siswa. Ciri-ciri belajar konstruktivisme. Yang pertama, memberikan peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia yang sebenarnya. Kedua, mengambil kira dapatan kajian bagaimana murid bisa belajar dengan suatu ide. Ketiga, menggalakkan murid agar mau bertanya atau berdialog dengan guru. Keempat, menganggap pembelajaran sama pentingnya dengan hasil pembelajaran. Kelima, menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. Implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran serta penerapannya. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dengan menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri, para siswa yang menerumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menjawab sendiri dan menjawabnya, berarti ia telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu ke siswa untuk merespon. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa untuk merespon atau menjawab akan mendorong keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan-gagasan dan pemikirannya. Keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif, sangat membantu untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasan, serta mereka menguatkan gagasan-gagasan sendiri dan mendengar gagasan-gagasan orang lain. Kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menentang dan mendorong terjadinya diskusi.
Guru yang menerapkan konstruktivisme dalam belajar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis yang mereka buat, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Keenam, guru memberikan data menta, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran melibatkan para siswa dalam mengamati, menganalisis dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata maupun dalam dalam dunia nyata. Kemudian guru membantu para siswa untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena tersebut secara bersamaan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.